Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-112 ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah dekonstruktif para pemirsa yang berbahagia, bahwa dalam menghadapi pola-pola atau tradisi pemikiran Islam yang menghambat maupun kurang kondusif mendukung kemajuan umat Islam berikut peradabannya, dipandang perlu mengambil langkah-langkah dekonstruktif, yaitu langkah-langkah melakukan pembongkaran terhadap tradisi pemikiran tersebut untuk diganti dengan pemikiran Islam baru yang justru mendorong perwujudan kemajuan peradaban Islam. Ada 9 agenda yang dapat dilaksanakan para cendekiawan sebagai arsitek bagi suatu kemajuan bangsa dan negara daripada kelompok masyarakat lainnya. Saya menawarkan agenda yang harus diprogramkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengubah tradisi berpikir normatif menjadi tradisi berpikir teoritis aplikatif. Kebanyakan kita selama ini, terutama pada masa kemunduran hingga sekarang, itu lebih cenderung melestarikan dan memproteksi tradisi berpikir normatif. Kalau menyangkut ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sekedar menyampaikan ayat itu, menyampaikan hadis itu, sampai di situ saja. Nah, memang ini juga memiliki jasa, tetapi tradisi semacam ini masih susah sekali digunakan untuk membangkitkan kemajuan peradaban Islam. Untuk itu, tradisi semacam itu perlu dilakukan perombakan menjadi tradisi berpikir teoritis aplikatif. Meskipun tradisi berpikir secara teoritis dalam arti membangun teori baru belakangan ini kurang atau belum menjadi budaya kita, belum menjadi tradisi kita, justru harus diawali. Nah, cara melakukan transformasi nilai-nilai normatif menjadi teori ilmu untuk diaktualisasikan dalam praktek, menurut Pak Kuntowijoyo memang membutuhkan beberapa fase formulasi, mulai dari teologi, kemudian dilanjutkan menjadi filsafat sosial. Dari filsafat sosial ditransformasikan menjadi teori sosial. Dari teori sosial digunakan sebagai alat atau instrumen dalam mewujudkan perubahan-perubahan sosial. Itu urutan-urutan yang ditawarkan oleh Pak Kuntowijoyo dapat kita pinjam, karena ini bermanfaat dalam mewujudkan tradisi berpikir teoritis sampai pada upaya mewujudkan teori-teori baru tersebut. Yang kedua, agenda kedua merupakan mengubah tradisi berpikir ideologis menjadi tradisi berpikir rasional. Tradisi berpikir ideologis terpusat kepada satu kata kunci, yaitu kepentingan. Rinciannya kan banyak sekali, bisa kepentingan membela aliran tertentu, kepentingan membela madhab tertentu, kepentingan membela organisasi tertentu, partai politik tertentu, kepentingan membela tokoh tertentu, dan sebagainya. Ya, ini merupakan model berpikir ideologis. Ini yang perlu diubah, bahkan harus diubah menjadi tradisi berpikir yang rasional melalui jenjang-jenjang perubahan dari kesadaran mengutamakan kebenaran. Kemudian ditindaklanjuti meniadakan keberpihakan. Karena kalau selalu melakukan pemihakan, maka sulit pemikiran rasional bisa diwujudkan di sini. Dari situ kemudian melangkah lagi mencari dasar atau argumentasi yang paling kuat. Setelah itu kemudian menerima dan mengukuhkan suatu kebenaran meskipun berlawanan dengan ideologinya sendiri.
Kemudian agenda yang ketiga, mengubah tradisi penyakralan Islam menjadi kritik konstruktif terhadap pemikiran Islam itu. Tradisi penyakralan Islam itu sudah berlangsung lama, yang harus kita ubah menjadi kritik, karena ketika pemikiran seseorang disakralkan, disucikan, iya kalau itu pemikiran benar. Pemikiran yang benar saja karena itu wilayahnya bukan wilayah yang suci, maka seharusnya tidak perlu disucikan. Nah, apalagi kalau itu terlanjur disucikan ternyata salah. Nah, bahayanya di situ. Karena itu tradisi semacam ini perlu diubah, ditransformasikan menjadi tradisi kritis. Dan tradisi kritik dapat dikembangkan melalui mekanisme telaah terhadap pemikiran seseorang, lalu mencari kelemahan-kelemahan pada pemikirannya, kemudian dilanjutkan penemuan kelemahan-kelemahan itu, kemudian dilanjutkan penyampaian kritik. Dari situ kemudian dilanjutkan lagi penawaran pemikiran baru sebagai solusi. Kemudian dilanjutkan ada kesiapan untuk dikritik oleh orang lain. Kemudian diakhiri dengan menyiapkan argumentasi yang kuat secara ilmiah sebagai jawaban terhadap kritik orang lain tersebut. Berikutnya adalah agenda yang keempat, adalah mengubah kecenderungan tradisi berpikir secara aksiologis menjadi berpikir secara epistemologis. Budaya umat Islam sekarang ini lebih dipenuhi model berpikir secara aksiologis. Mereka lebih banyak berkutat pada persoalan-persoalan nilai, bahkan sering akibat model berpikir ini yang terjadi adalah perselisihan yang berkelanjutan, berebut persoalan-persoalan sunnah bid'ah, berebut persoalan-persoalan wajib, sunat, makruh, haram, mubah, berebut persoalan-persoalan yang terkait dengan iman, kufur, fasik, dan lain sebagainya. Ini menghiasi perjalanan Islam belakangan ini, yang tentu energi kita terhabiskan untuk sesuatu yang kurang bermakna, yang sesungguhnya bisa dialihkan kepada model pemikiran yang jauh lebih bermakna kalau pemikiran itu dialihkan pada model berpikir secara epistemologis. Karena model berpikir secara epistemologis itu model pemikiran yang sifatnya membangunkan sesuatu, yang sifatnya memberikan pemecahan terhadap sesuatu, yang sifatnya mencarikan terobosan sesuatu, dan lain sebagainya. Agenda kelima, mengubah tradisi berpikir yang menekankan pada penguasaan materi menjadi penekanan pada penguasaan metodologi. Tradisi intelektual kita masih terkonsentrasi pada materi. Sementara bangsa yang maju itu bangsa yang telah menguasai dan menerapkan metodologi. Sehingga penguasaan metodologi jauh lebih penting daripada penguasaan terhadap materi. Karena penguasaan materi itu hanya menumpuk pengetahuan, melestarikan pengetahuan, dan melindungi pengetahuan. Sementara penguasaan metodologi itu mengejar pengetahuan, menemukan pengetahuan, menciptakan teori-teori pengetahuan, menciptakan bangunan pengetahuan, mengembangkan bangunan pengetahuan menjadi ilmu baru, dan lain sebagainya. Berikutnya, agenda yang keenam, mengubah perasaan tidak layak akibat sikap tawadhu atau rendah hati menjadi semangat menyumbangkan pemikiran-pemikiran strategis.
Jadi sering ada ungkapan bahwa seseorang tidak mau misalnya menulis kitab, menulis buku karena ada orang yang lebih alim saja juga belum menulis kitab, menulis buku. Nah, ini sesungguhnya sikap yang kurang tepat. Bahwa seseorang itu dianugerahi oleh Tuhan kekuatan-kekuatan, manakala memiliki kekuatan tidak harus menunggu orang lain memberikan contoh lebih dulu, tetapi dirinya sendiri yang menjadi contoh terhadap dirinya dan menjadi contoh kepada keluarganya, menjadi contoh kepada kawan-kawannya, dan menjadi contoh kepada orang lain. Tidak mesti orang hebat itu mampu melahirkan produksi yang hebat. Ada kalanya hebat secara kognitif, tetapi males secara psikomotorik, sehingga tidak ada produksi apapun. Kalah dengan orang yang secara kognitif pas-pasan, tetapi secara psikomotorik itu memiliki hobi untuk melakukan eksperimen demi eksperimen, akhirnya bisa menghasilkan temuan-temuan sains dan teknologi baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian agenda yang ketujuh adalah mengubah tradisi yang mengekspresikan pikiran secara lisan menjadi tulisan. Masyarakat yang berkembang, apalagi masyarakat terbelakang, itu memiliki budaya listening, speaking society, budaya yang hanya mendengar dan berbicara secara lisan. Sementara masyarakat di negara yang maju itu sudah naik satu tingkat menjadi masyarakat yang memiliki budaya reading, writing society. Masyarakat yang telah membudayakan kegiatan membaca dan menulis. Dan kegiatan membaca apalagi menulis itu jauh lebih luhur, lebih mulia, lebih tinggi peringkatnya daripada budaya mendengar dan berbicara. Bukan berbicara ilmiah, bukan pidato ilmiah, tetapi berbicara keseharian yang tidak jelas pangkal ujungnya. Kemudian agenda yang ke-8 adalah mengubah tradisi menyampaikan pikiran orang lain menjadi tradisi menyampaikan temuan-temuan pikirannya sendiri. Selama ini kita juga menyaksikan ada arus utama atau mayoritas umat Islam itu memiliki kecenderungan hanya menyampaikan pikiran-pikiran orang lain, baik orang lain itu tokoh yang diidolakan maupun tidak diidolakan, tetapi kecenderungannya adalah menyampaikan pemikiran orang lain. Akhirnya menjadi sarjana ulama yang hanya konsumen dan pemamah terhadap pemikiran dari orang lain, khususnya dari Barat. Nah, ini posisi sebagai konsumen maupun pemamah ini harus digeser menjadi posisi sebagai produsen, pencetus gagasan dan perumus maupun pengamal teori. Bahkan kalau bisa itu pembangun ya konstruksi ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, agenda yang ke-9 adalah mengembangkan sosialisasi pemikiran dari skala lokal dan nasional menjadi skala internasional, supaya gagasan-gagasan kita bisa dimanfaatkan oleh orang dalam skala yang lebih banyak. Maka ada target untuk melakukan sosialisasi pemikiran secara internasional, baik melalui tulisan-tulisan di buku, di jurnal, maupun bisa juga dibuat dalam video yang bisa dipublish di dunia maya. Itu bisa cepat diakses oleh berbagai belahan dunia. Demikian saya kira 9 agenda strategis yang bisa mendukung kemajuan umat Islam, juga mendukung kemajuan peradabannya, mendukung kemajuan kebudayaannya. Demikian ada seluruh kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.